Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku meninggalkanmu. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah beribadah bersama dengan kita. Kita bersyukur sampai pada saat akhir ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mau belajar mengucap syukur apapun keadaan kita, baik dalam kesusahan, kita masih mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baiklah saudara, mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Yes. Naikkan syukurmu. Ku
Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan dan jubah putih, dan jubah putih kau beri padaku, yang kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu saleh, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Haleluya, hanya bagi-Mu terpujilah nama-Mu. Kita ada pujian sekali. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan jubah putih, dan jubah putih kau beri padaku, yang kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu saleh, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Haleluya, hanya bagi-Mu terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Haleluya, hanya bagi-Mu terpujilah nama-Mu. Naikkan sembah, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Segala puji, syukur ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam apa Tuhan kebaikan-Mu selalu memberikan segenap hati
segenap jiwa kami kepadamu Tuhan. Seluruh hidup kami hanya menyembah-Mu, kami hanya memuji-Mu. Biar pujian dan hormat kami undang Ibu Siromi Boris Kemaran untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur saat ini Bapa yang atas kasih dan kemurahan-Mu. Kau izinkan kami ada untuk bersekutu dengan Engkau Bapa yang sungguh. Kami sadari Tuhan untuk ini semua tiada kekuatan kami dan tiada kemampuan kami. Tanpa Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap hati dan hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa dan dahsyat. Perhatian-Mu ya Bapa yang baik nyata bagi setiap kehidupan kami Bapakku yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang sungguh luar biasa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini hamba-hamba-Mu Yesus. Ini jemaat-Mu GPI Cipayung Tuhan datang bersyukur kepada-Mu saat ini ya Bapa yang baik. Atas segala kebaikan pertolongan anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Walau saat ini Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Engkau tetap satukan kami dalam Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Agar kami tetap sehati sepikir untuk menaikkan pujian kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum lebih dalam kami Tuhan masuk dalam ibadah kami ini, terlebih dahulu kami Tuhan minta ampun di hadapan-Mu. Kami sadari Tuhan kami manusia lemah dan banyak salah yang kami perbuat. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu saat ini, agar kami layak
situ ya Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan para hamba-hambamu, anak-anakmu yang ambil pelayanan saat ini ya Tuhan Yesus. Lihatlah Tuhan kesungguhan hati mereka. Tapi kami minta kuasa Roh Kudus menguasai setiap kehidupan mereka. Bungkus mereka dengan kuat-kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka sehati sepikir untuk melayani kepadamu. Jangan satu Tuhan mengandalkan kekuatannya, tapi kami mau bersama-sama berkata, kami tidak mampu tanpa Engkau yang campur tangan pada saat ini bagi setiap hamba-hambamu dan anak-anakmu. Terlebih dahulu Tuhan dari Bapak Sinaga yang membawakan pujian. Urapi hambamu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Bapak sendiri yang pakai hambamu ini. Setiap pujian yang dipersiapkan Bapak boleh itu Tuhan membawa kami lebih bersuka cita untuk memuji memuliakan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, mampukan hambamu membawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu dengan sukacita yang luar biasa lewat setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih semua itu juga Tuhan setiap pemusik saat ini, pemuda-pemudi Tuhan beserta hambamu Bapak Gembala kami. Inilah ya Tuhan mereka yang memberi diri kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk melayani-Mu sepenuh hati mereka. Kuasai kehidupan mereka, persatukan musik dan pujian pada saat ini Tuhan, untuk lebih lagi mengundang hadirat-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allahku yang sungguh luar biasa. Dan sebentar Bapa yang baik kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara hati-Mu ya Tuhan yang mau berbicara bagi kami. Berangkatkan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, tutup bungkus berkuasa Roh Kudus-Mu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan Engkau urapi hamba-Mu. Pakailah Tuhan hamba-Mu pada saat ini saluran berkat-Mu bagi kami. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan yang tidak kami mengerti sehingga kami mengerti ya Tuhan Yesus. Alat kami Tuhan untuk sehari-hari kami dalam kehidupan kami. Hanya kuasa firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kami. Walau banyak tantangan saat ini, banyak ujian diperhadapkan bagi hidup kami, tapi kami percaya kuasa firman-Mu lebih besar bagi setiap anak-anak yang percaya kepadamu. Perlindungan-Mu terjadi bagi kami Tuhan, jika kami setia datang kepadamu dan melakukan setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Kuasai hamba-Mu, kuasai firman-Mu, akan menjadi firman yang hidup bagi setiap kami pada saat ini Tuhan. Menjadi bekal bagi setiap kehidupan kami, menguatkan kami, mengokohkan iman percaya kami. Kami tidak gampang digoyahkan oleh apapun dalam dunia ini, tapi kami mau berkata kami mampu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini juga Tuhan Yesus, karena kami percaya firman-Mu segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai ruangan ini Bapa, kuasai lingkungan ini Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami bebas memuliakan nama-Mu. Tiada satu roh pun yang mengganggu kami Tuhan, karena roh Allah yang bekerja di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami ini. Dari awal pertengahan berakhirnya, pekerjaan Tuhan nyata, karya-Mu terbesar, kami mau melihat dari ibadah kami ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Amin. Amin. Kita lihat kepujian bahwa Tuhan kita ajaib yang berkata, Yesus Kaulah Raja Mulia. Dalam jiwa dan mengapa
hanya berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran, kuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Puji Tuhan, Yesus Raja mulia. Amin. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Tidak hanya segenap hati, segenap jiwa, segenap raga kita untuk Tuhan, kita berikan juga persembahan materi yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan pujian ini, persembahan kita sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memiliki kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Biarlah persembahan kita menjadi yang terbaik untuk kemuliaan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik saudara, kita akan
akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Guru E. Hasinaga. Di akhir pujian ini, imbang saya serahkan pada Bapak Guru kita untuk melayani firman dan menghasilkan dengan doa. Biarlah firman ini mengajar kita atas segala cara-cara Tuhan. Biar kita mau berserah hanya pada Tuhan. Bahwa segala rancangan Tuhan baik adanya. Yang terbaik sudah disediakan untuk kita. Mari kembali ke naikkan pujian ini. Beri sungguh lagi kepada kita. Hanya padamu
dalam hidup kami. Dan ajari kami Tuhan untuk mengerti rancangan-Mu di dalam hidup kami. Lewat kami juga Tuhan boleh mengerti maksud daripada firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, yang akan kami terima Tuhan pada saat ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, yang menguasai segenap kehidupan kami, menguasai hamba-Mu ini. Berbicara Roh Kudus lewat hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada minggu yang keempat, di bulan yang kelima di tahun 2020 ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan masih memelihara dan menjaga setiap kehidupan kita, terlebih umat-umat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cipayung. Biarlah terus lanjut memelihara Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh sehat, kita boleh tetap bisa beraktivitas, kita tetap boleh lebih beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca mendengar firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Di sana berikutnya dikatakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya akan bacakan bagi kita Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelikannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelikannya dan juga minyak dalam beli-beli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelikan mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan. Bapak saudaraku, jika di awal kalimat di pasal 25 ini Injil Matius menuliskan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Jika di pasal sebelumnya Tuhan Yesus juga pernah berkata tentang hal kerajaan sorga, karena memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Dan di pasal yang ke-13 di Injil Matius ini juga yang mengenai, ya ada di sana beberapa, ya salah satunya adalah mengenai lalang, ya ilalang dan gandum. Ya, di mana ada orang yang baik yang menyebarkan benih gandum, ya, lalu tengah malam ada musuhnya, ya, yang menyebarkan benih ilalang.
Sehingga pekerja ini bertanya kepada tuannya, "Tuan, apakah akan kupotong ilalang ini, akan kucabut ilalang ini?" Tetapi tuannya itu berkata, "Jangan, biarkan saja ya, gandum dan ilalang itu tumbuh. Tapi ketika nanti pada saat penuaian, ya, ikatlah ilalang itu dan lemparkan dan dibakar. Tetapi gandum itu masukkan ke dalam lumbungku." Ya. Orang yang menabur benih baik itu adalah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Dan musuh yang membawakan benih lalang ialah iblis. Dan waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata tentang hal kerajaan surga. Dan di pasal 25 ini, kalau kita lihat pasal sebelumnya, ya, di pasal 24 dikatakan bahwa ini merupakan khotbah tentang akhir zaman. Dan bagaimana Tuhan mengingatkan supaya kita tetap untuk berjaga-jaga. Di situ kita lihat ada dua kelompok. Yang ada 10 gadis. Kelompok pertama terdiri dari 5 gadis yang bijaksana. Kelompok yang kedua terdiri dari 5 gadis yang bodoh, yang sedang menunggu mempelai laki-laki datang. Menurut tradisi atau budaya dari orang Yahudi, jadi kalau seorang perempuan akan menikah, dia akan ditemani beberapa orang gadis, yang mungkin teman-temannya. Jadi gadis-gadis ini adalah yang mempersiapkan, baik persiapan mempelai wanitanya, juga persiapan untuk menyongsong mempelai pria. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata di ayat kedua, 5 diantaranya bodoh, ya, dan 5 bijaksana. Bodoh artinya dia tidak lekas mengerti, atau dia tidak mau mengerti, tidak bisa mengerti. Sedangkan bijaksana berarti arif, dia cepat mengerti, dia bertindak hati-hati di dalam segala situasi dan kondisi. Dia tidak asal bicara, dia tidak asal bertindak. Seorang yang bijaksana, ya, pasti baik dalam berkata-kata, baik dalam bertindak. Dia akan berhati-hati dan tidak akan menjadi sambungan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya atau bagi orang-orang yang berbicara dengan dia. Nanti kita akan lihat bagaimana gadis ini menjawab, ya, gadis-gadis 5 gadis yang bijaksana ini menjawab pertanyaan dari 5 gadis yang bodoh. Ya. Lalu ayat ketiga di sana dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5 gadis yang bodoh itu lalai. Mereka membawa pelita, tetapi ya, lalai dalam membawa persiapan, persediaan, ya, cadangan minyak, agar pelita itu tidak padam. Tetapi 5 gadis yang bijaksana itu, mereka membawa persediaan minyak, agar pelita mereka tidak padam. Minyak di sini dapat kita katakan bahwa ini adalah pengurapan dari kuasa Roh Kudus, kehadiran kuasa Roh Kudus. Di dalam kita mempersiapkan hari kedatangan Tuhan kembali untuk kali kedua, menjemput dan mengangkat kita semua, kita harus mempunyai persiapan. Terlebih ada firman dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jangan biarkan Roh Kudus itu padam di dalam hidup kita. Tapi biarlah Roh Kudus itu tetap bernyala. Biarlah pelita itu tetap bernyala. Ada pujian mengatakan, biarlah pelitaku tetap bernyala, bernyala
hingga Engkau kembali. Tolongku untuk berteguh menanti kedatanganmu, biar semakin terang saat Kau kembali. Puji Tuhan. Sebagaimana 5 gadis yang bijaksana itu, mereka siap sedia agar pelita mereka tetap menyala dengan tetap membawa persediaan minyak. Dan sebaliknya 5 gadis yang bodoh itu lalai di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka lalai untuk membawa minyak cadangan. Mereka lalai untuk mempersiapkan persediaan minyak agar pelita itu tetap bernyala. Roh Kudus harus tinggal di dalam hidup kita sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Amin. Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Jangan dukakan Roh Kudus. Tapi biarlah Roh Kudus itu berbuah. Biarlah Roh Kudus tetap di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, mari kita baca di dalam 1 Tesalonika, ya. Atau terlebih dahulu Efesus, ya. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 30. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan kita padamkan roh. Tetapi biarlah roh kita itu selalu menyala-nyala di dalam hidup kita. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga kita menjadi kehidupan yang siap sedia sebagaimana 5 gadis yang bijaksana. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ya. Kita kembali ke Injil Matius pasal 25 tadi. Ayat yang kelima berkata, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ya. Semua 10 gadis itu tertidur. Baik 5 gadis yang bijaksana pun tertidur, baik 5 gadis yang bodoh pun tertidur. Tetapi kita melihat ada perbedaan dalam kesiapan mereka. Ketika terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Semua gadis-gadis itu bangun, ya, lalu membereskan pelita mereka. Kalau kita lihat, ya, ini berarti ya, kedua-duanya mereka berusaha, ya, untuk memberikan yang terbaik kepada sang mempelai. Tetapi 5 gadis yang bijaksana inilah yang terus-menerus mencoba untuk melakukan, untuk mempersiapkan, melakukan apa yang menjadi ya suatu kebaikan yang menyenangkan hati mempelai pria, ya mempelai yang akan datang ini. Demikian hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku,
di dalam kita hidup di dunia ini, kita akan terus-menerus ya berusaha berjuang untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Puji Tuhan. Kita akan terus berusaha, kita akan terus berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin kita pernah, ya dan pasti kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan pelanggaran, kita pernah lemah dalam iman kita. Tetapi kita tetap bersiap sedia. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Jangan sampai Roh Kudus itu padam. Inilah kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan izinkan, ya, di dalam 10 malam, ya kita melakukan tetap doa kita, walaupun di rumah kita masing-masing, ya, beribadah dengan keluarga, kita tetap mau supaya api Roh Kudus itu tetap bernyala di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, ya. Karena itu Bapak Saudara, kita harus tetap berjaga-jaga, ya, sebab kita tidak tahu kapan hari itu, kapan saatnya. Ya, di akhir atau di ayat 13 ini, ya, pasal 25 di ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, merupakan pengulangan, ya, apa yang dikatakan Yesus di pasal 24 ayat 36, ya, Injil Matius ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya akan kali ini, ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Lalu ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan. Sudah siapkah Bapak Ibu Saudara? Sudah siapkah saya? Kalau bunyi sangkakala itu terdengar, kedatangan Tuhan Yesus anak Allah itu untuk menjemput, untuk mengangkat kita semua. Masihkah Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Masihkah Roh Kudus itu berdiam, tinggal? Masihkah Roh Kudus itu bernyala-nyala di dalam hidup kita? Masihkah kita dapat merasakan hadirat Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan? Masihkah kita dapat merasakan, ya, hangatnya kasih Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita bersungut-sungut, udah capek saya mengikut Tuhan ini, tidak ada gunanya. Tapi yang Tuhan mau supaya kita tetap berjaga-jaga. Puji Tuhan. Menjaga minyak itu, menjaga Roh Kudus itu supaya tetap bernyala-nyala di dalam hidup kita. Karena firman dan Roh Kuduslah yang akan melayakkan kita untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan lewat pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kalau kita tetap, ya, membiarkan Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hidup kita, mengambil alih hidup kita, kita akan berada di mana Tuhan Yesus nanti akan berada, yaitu di dalam kerajaan surganya yang mulia. Amin. Ayat selanjutnya, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, perhatikan jawab gadis-gadis yang bijaksana ini. Ya. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ketika mereka mendengar bahwa mempelai itu akan datang, dan orang yang bersama itu berkata, songsonglah dia. Gadis-gadis itu bangun, mempersiapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba kelabakanlah 5 gadis yang bodoh ini. Waduh, minyak kami sudah hampir habis. Pelita kami akan padam. Bagilah dulu minyak kalian itu. Mintalah dulu. Tetapi dengan bijak, ya, gadis itu berkata, ya udah kamu beli aja di sana. Karena nggak mungkin, ya, persediaan minyak kami ini cukup hanya untuk kami berlima. Kalau kami berikan lagi kepada kalian, nggak akan cukup. Jika mereka kewalahan, ya mau beli cari minyak, ternyata ya rombongan mempelai ya sudah datang, dan mereka yang sudah siap masuk. Miris Bapak Saudara. Sudah lama menantikan ya kedatangan mempelai, tetapi tidak masuk ya di dalam berkat, ya, berkat sukacita. Mungkin ada dari kita sudah lama menjadi Kristen, ya, atau sudah lama menjadi hamba Tuhan. Karena firman ini ya, cukup keras Bapak Saudara. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-21, ya di sana dikatakan, ya bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Di hari-hari yang terakhir banyak orang akan berkata, banyak orang akan berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Bayangkan saudara. Yang sudah melakukan banyak mujizat, yang sudah mengusir setan, yang sudah bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Tetapi, ya, apa jawab Tuhan? Ya, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Belum tentu seorang hamba Tuhan, seorang gembala, pendeta, ya, kalau dia memang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang terus berusaha, yang terus bertahan di dalam melakukan kehendak Bapa, yang terus mau menjaga minyak itu tetap menyala, pelita itu tetap menyala, itulah yang akan masuk. Itulah yang akan masuk merasakan sukacita, ya, bersama dengan mempelai surga. Puji Tuhan. Maukah kita berjuang? Di dalam 10 malam hari kita berjuang untuk menjaga, ya,
arti Kristus di dalam kehidupan kita. Walaupun ya di tengah-tengah pandemi saat ini, pandemi COVID-19 ini, mari kita mau tetap bersekutu di dalam doa bersama dengan keluarga kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk kita berdoa memohon agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Amin. Kita mau supaya Tuhan bakar lagi kita dengan api Kristus, sehingga kita akan kuat, kita akan mampu, kita akan bertahan untuk mengikut Dia. Kalau kita bertahan, kalau kita mau tetap terus melakukan kehendak Bapa, kita akan berada di mana Yesus berada nanti. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, kita jadikan pelajaran tentang gadis yang bijaksana ini. Bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka. Bukan karena kuat gagah kita, tapi oleh karena Roh Kudus dan firman yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita, yang melayakan kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan padamkan roh. Tapi biarlah roh kita terus bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita akan masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau selalu siap sedia. Kita mau agar Roh Kudus itu tetap ada, tinggal di dalam hidup kita. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya.
selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Dia, haleluya. Oh besar Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, terpujilah Tuhan, Engkau Raja segala raja, Engkau Allah yang besar. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Kami mau selalu siap sedia Tuhan, menanti kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput dan mengangkat kami. Kami mau biar pelita kami tetap bernyala, Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam hidup kami. Karena kami mau Roh Kudus-Mu yang memimpin menuntun setiap hidup kami. Di dalam kami berjalan di dunia ini Tuhan, kami tahu tidak sedikit Tuhan tantangan, cobaan, ujian yang kami hadapi. Tapi kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, mengingatkan kami Tuhan, menguatkan kami, sehingga Tuhan kami mampu Tuhan melewati Tuhan setiap Tuhan cobaan Tuhan yang boleh kami hadapi saat ini. Dan kami Tuhan akan berkemenangan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebagaimana Tuhan 5 gadis yang bijaksana itu Tuhan, kami mau Tuhan selalu siap sedia Tuhan. Kami mau berjaga-jaga Tuhan sampai Engkau Tuhan datang kembali ya Bapa. Biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kami ya Bapa, sampai Tuhan kami tetap menjadi kehidupan yang berkenan dan selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh Tuhan kami dengar, yang boleh kami terima pada saat ini, itu boleh Tuhan kami aminkan di dalam hidup kami, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati setiap kehidupan kami, memberkati umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GPI dan Cipayung. Apapun yang menjadi aktivitas, apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami tetap berserah kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sanggup Tuhan memberkati kami dengan melimpah Bapa, sehingga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bahkan juga Tuhan kesehatan kami. Kami juga mau tetap serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikanlah kami hikmat untuk kami Tuhan menjalankan hidup yang sehat Tuhan, yang bersih Tuhan. Sehingga Tuhan kami juga boleh terhindar dari segala virus, bakteri, kuman Tuhan. Terlebih virus corona Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga yang memelihara, menjagai setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Dari mulai anak-anak kami yang masih bayi, kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi Tuhan. Bahkan kaum bapak, kaum ibu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami semua dalam lindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan para pelayan pada saat ini. Baik Tuhan, Bapak Sinaga yang boleh memimpin di dalam pujian sebagai worship leaders. Sabar Tuhan sebagai worshipers. Andre, Deborah, Kevin, pemusik. Gideon Tuhan sebagai multimedia. Dan juga Tuhan bersama-sama dengan kami melayani kami Tuhan. Ada Tuhan Ibu Sihombing, Tuhan Boris Kumora, Saudara Dahlia Tuhan dan Saudara Eben Tuhan. Kami percaya juga Engkau yang akan memberkati setiap kehidupan kami ya Bapak. Berikan tetap semangat Tuhan di dalam kami melayani Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan. Doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami dan doa penyembahan kami. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Saudaraku, kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ampunilah kami atas segala seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebencian. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari arahkanlah hatimu Bapak Ibu Saudaraku dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah dasar kita berharap. Haleluya.
pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.